informasi seputar jalan-jalan di kota Pontianak ya guys. Jadi aku ada di Istana Kesultanan, Keraton Kesultanan Kadarian. Jadi ini biasanya tempat wisata ya. Maksudnya orang-orang kalau ke Pontianak mampir ke sini, ke keraton lah kasarannya. Cukup terkenal tempatnya. Oke, ini areanya kalau kalian lihat ini udah kayak area perumahan sih guys. Itu gerbangnya di depan. Terus ini rumah-rumah penduduk dan ini adalah pusatnya, gedung utamanya. Nah, gak lama-lama kita mending intip gedungnya ke dalam. Kita lihat di dalam ada apa sih. Yuk. Tujuan kita pertama hari ini adalah Istana Kesultanan Kadriah yang merupakan salah satu ikon dari kota Pontianak guys. Nah, ini kita langsung masuk aja ke dalam istananya ya. Nah oke guys, ini kita masuk ke istananya. Jadi ini kayak gedung keratonnya gitu sih. Terus kayaknya di tengah situ pusatnya guys. Jadi rame banget tuh. Jadi kita langsung coba ke dalam sambil lihat-lihat ya. Ini orangnya lagi bersih-bersih nih tuh. Nah ini rame. Lagi antri foto. Kesultanan Kadriah Pontianak adalah kerajaan Islam termuda di Indonesia. Tempat ini didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman yang merupakan keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husain. Setelah Habib Hussein, ayah dari Syarif Abdurrahman yang wafat di Mempawah pada tahun 1771, mereka memutuskan mencari wilayah baru dan mendapatkan tempat di Pontianak. Lalu di situ beliau mendirikan Istana Kadriah dan mendapatkan pengesahan sebagai Sultan Pontianak pada tahun 1778. Apa kalian tahu saat zaman penjajahan Jepang tempat ini mengalami kejadian kelam? Tragedi berdarah tersebut dikenal sebagai peristiwa Mandor dan menjadi faktor utama dari perang Dayak Desa. Nah, saat ini Kesultanan Kadriah Pontianak telah dipimpin oleh generasi ke-10. Beliau adalah Sultan Syarif Mahmud Melville Al-Qadri dan menjabat sejak tanggal 15 Juli 2017 hingga saat ini. Oke guys, tadi kan kita udah lihat ya di Kesultanan. Jadi dekat sini ada masjid tua yang udah umurnya 200 tahunan lah kasarannya. Nah ini mampir ke sana sebentar buat sholat. Terus kita lanjut ya jalan-jalan di Pontianaknya. Tapi kita ke sana dulu, oke? Yuk. Oke guys, kita udah di ini Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Jadi ini masjid paling tua ya guys ya, tertua. Pertama Kesultanan. Ini udah 200 tahunan. Plus ya guys ya. Bukan 200 tepat. Nah, kita masuk masjid, kita sholat dulu, terus kita lanjut, oke? Ini kita mampir dan istirahat sebentar ya guys di masjid tua yang paling terkenal di kota Pontianak. Lokasi masjidnya udah deket banget dengan Istana Kesultanan Kadriah Pontianak. Jadi kalian tinggal mampir aja ya ke sini. Nah ini dalam masjidnya guys. Gak bisa ngomong kenceng-kenceng ya. Tuh kalian lihat, banyak yang lagi ibadah juga soalnya. Bagus ya. Itu tempat wudhunya. Terus bangunannya benar-benar tua sih itu. Dan tenang banget. Oke kalau gitu sholat bentar terus kita lanjut ya, kita lanjut jalan-jalan lagi. Oke. Masjid Jami Pontianak atau yang biasa dikenal dengan nama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman ini merupakan masjid tertua yang ada di kota Pontianak. Seperti Istana Kesultanan Kadriah, masjid ini merupakan bukti pertanda berdirinya kota Pontianak pada tahun 1771 Masehi. Di dalam masjid terdapat 6 pilar dari kayu belian berukuran setengah meter. Selain pilar bundar, ada juga 6 tiang penyangga lainnya berbentuk bujur sangkar. Sekilas terlihat tak banyak perubahan dari masjid ini karena sampai sekarang Masjid Jami Sultan Abdurrahman ini tetap menampakkan wajah lamanya. Oke guys, ini udah selesai sholatnya. Jadi nih kalau kalian lihat nih ya, sepanjang pinggirannya itu sebenarnya udah kawasan waterfront tuh. Udah sungai-sungai cantik gitu tuh pemandangannya. Jadi kalian juga bisa nyantai-nyantai sih langsung di pinggir sungai Kapuas ini tuh. Dari sisi sebelah sini ya guys ya. Jadi tuh cantik.
Oke, kalau gitu kita langsung meluncur ke tempat berikutnya yuk. Nah ini guys, ini salah satu rumah adat. Ini kebetulan ada bapaknya. Kita tanya-tanya yuk sebentar. Selamat siang Pak, boleh kenalan? Namanya siapa Pak? Dayat. Pak Dayat ya? Oke. Pak Dayat di sini sebagai apa Pak kalau boleh tahu? Dulu aku nih jaga Matadang nih buat rumah ada Melayu, rumah itu penedis. Rumah apa? Penedis. Penedis. Apa itu penedis? Ini ibunya Bikaro. Oh gitu. Ya, Landaknya dia. Ada gitu ya. Bapak sendiri di sini yang jaga ya berarti jaga, ya? yang kawan aku security masuk dulu, yang ada ke Oh itu security ya? Security. Oke. Pak, tempatnya ini rumah adat Dayak ya. Sebelah itu kan ada Melayu ya Pak ya. Ini tempatnya buka sampai jam berapa sih sebenarnya? Buka pagi, sore, malam masih buka? Enggak, udah tutup ya. Sore ya berarti ya Pak ya. Oke. Terus tempatnya ini biasanya buat apa sih Pak? Untuk apa kegunaannya? Kegunaannya orang moto-moto. Untuk foto ya. Terus ada acara-acara adat ya? Kalian di sini ya? Acara kalau di sini acara adat Dayak ya Pak ya? Iya. Berarti ya. Kalau di sini Melayu. Oke. Berarti ramenya biasanya hari apa sih Pak? Sore, pagi. Tiap hari biasanya. Hari. Selalu ada yang datang. Ada datang, motor tamu yang langsung moto. Terus dekat-dekat ini ada acara nggak Pak Mawan di sini? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Jadi masih sepi ya. Ya udah Pak kayak gitu sip. Makasih informasinya. Ada informasi lain nggak tentang tempat ini Pak kira-kira? Ada. Apa kira-kira Bapak? Yang ada pandangannya kosong. Tempatnya yang di sini tadi musik ada. Yang ada Selatan ya yang ada. Nyantai. Ada tempat nyantai ya. Ada kafenya katanya Pak. Kafe itu. Oh yang di situ itu ya. Buka ya berarti ya. Oke. Udah Pak Dayat, makasih banyak informasinya ya. Kalau gitu kita lihat tempatnya sebentar terus ke yang sebelah juga Melayu. Sip. Rumah Radang merupakan sebuah rumah adat dengan ciri khas dari Provinsi Kalimantan Barat. Rumah ini biasanya disebut dengan rumah panjang karena memiliki ukuran yang panjang dan dimiliki oleh suku Dayak Kayanan. Seiring berjalannya waktu, rumah ini dijadikan sebagai objek wisata karena terbilang langka untuk ditemukan. Dan pada akhirnya Bupati Pontianak membuat replikanya guys di tempat ini. Rumah ini dibangun untuk melestarikan budaya Dayak yang telah diberikan oleh nenek moyang terdahulu. Untuk desainnya sendiri, rumah ini dapat menampung hingga 600 orang. Rumah ini memiliki panjang sekitar 138 meter, lebar 30 meter, dan tinggi mencapai 7 meter. Jadinya rumah ini termasuk rumah adat yang paling besar di Indonesia. Oke guys, aku udah di atasnya nih. Hey, ada push. Si push bisa nyampe ke atas gimana ceritanya? Nah, ini di lantai atas. Jadi ruangan aja guys. Tapi ini oke sih sebenarnya buat foto. Kayak semi-semi estetik gak sih? Dan seperti yang tadi bapaknya udah jelasin. Jadi ini tempatnya yang rumah adat ini khusus untuk event-event tertentu ya guys ya. Jadi mungkin pemerintahan daerah kayak gitu-gitu. Jadi melakukan eventnya, acaranya tepatnya di sini. Dan katanya kebanyakan di dalam juga kosong aja sih guys. Nih kalau nggak percaya nggak bisa ngintip guys. Aku sih kelihatan guys di mata. Kalian kelihatan nggak sih? Tuh, nah tuh. Kosong kan, kayak ruangan kosong gitu aja. Nah, kayak gitu untuk rumah adat Teradaknya. Jadi kita habis ini lihat langsung ke rumah adat Melayunya sekilas. Terus kita meluncur lagi ya guys ya, kita lanjut ke tempat berikutnya. Oke, kalau gitu let's go. Udah lihat lengkap kan rumah radangnya dari area bawah sampai bagian atas? Bangunannya beneran besar sih guys. Aku rasa bakalan cocok buat acara-acara adat maupun pemerintahan dengan skala provinsi. Nah, dari tempat ini kita meluncur ke sebelah dulu ya buat lihat rumah adat yang khas Melayu.
Oke guys, kita udah nyampe di rumah adat Melayunya nih, pas di seberang rumah adat Dayak. Jadi yang ini ya untuk adat Melayu guys. Jadi ada perayaan adat Melayu di sini yang tadi aku bilang, kalau ada Dayak di sana. Nah ini juga kayak ruang serbaguna sih guys. Jadi mungkin kebanyakan kosong tuh kalau kalian lihat nih. Ya kan? Kelihatan kan? Tuh. Kosong beneran. Terus ada kayak musolah ya, masjid. Ya, kayak gitu di situ. Ini harusnya sih ya. Mungkin ya, ntar diintip deh. Terus sama lantai 2. Nah kalau gitu kita lihat-lihat sekitarannya. Yuks. Tepat di sebelah rumah Radang ada rumah adat khas Melayu guys. Berbeda dengan rumah Radang yang memiliki desain adat suku Dayak, rumah Melayu ini tentunya menggunakan desain khas dari suku Melayu Kalimantan Barat. Gedungnya juga memiliki fungsi yang sama dengan rumah Radang, yaitu biasanya digunakan untuk event-event adat khas besar ataupun acara adat khusus dengan konsep seperti pernikahan. Nah karena tempatnya juga udah berdekatan, kayaknya nggak ada salahnya sih kalau kalian juga mampir ke sini. Oke, udah kelar kan muter-muter sekilas gedungnya yang adat Melayu. Jadi khas ya, beda, agak berbeda dengan yang Dayak. Oke semua untuk gedung-gedungnya. Nah ini karena cuacanya siang bolong yang panas sekali seperti ini guys. Kayaknya kita melimpir ke cari yang dingin-dingin deh, buat nyegerin badan biar kita bisa lanjut lagi ke tempat selanjutnya. Nah, oke, kita meluncur ke sana ya. Yuk. Nah, ini udah sampai tempat es krimnya, guys. Emang terkenal sih itu dari 1950. Kelihatan nggak sih? Es krim Anggi. Tuh, rame banget. Ini lumayan terkenal tempatnya di Pontianak. Jadi tuh menarik sih. Kita pesen aja lah ya, nggak usah banyak ngomong lah ya. Yuk. Karena udara Pontianak saat ini panas banget, aku udah auto nggak sabar pengen makan yang dingin-dingin guys. Es krim Anggi atau yang biasa dikenal dengan es krim Petrus ini sudah ada sejak tahun 1950. Katanya tempatnya selalu ramai apalagi saat jam makan siang kayak sekarang. Di sini Doi mempunyai cara penyajian yang khusus. Doi memakai batok kelapa segar sebagai wadahnya, lalu diisi dengan berbagai topping dan ice cream. Kalau kalian mau nyobain es krimnya aja, kalian juga bisa kok pesan es krim di wadah biasa. Emang kalau panas-panas gini enaknya makan es krim guys. Jadi ini aku di es krim Anggi yang ada di jalan apa ya tadi ya? Nanti aku cantumin jalannya. Aku lupa nama jalannya guys, tapi ini deket banget sama Convention Hall-nya Pontianak. Jadi Doi ada di seberang. Terus ini penampakannya menggiurkan sih. Tuh guys, cantik ya. Ada berbagai rasa, ada 3 rasa jadi. Terus ada beberapa topping di bawahnya. Ini yang favorit guys, jadi yang modelannya ada kelapanya, ini yang favorit. Cobain ya. Ini apa ya ini ya? Kacang. Kacang guys. Kasih coklat nih. Ada jelinya. Sama kayak ada ketannya gitu guys. Tadi aku minta sama masnya sih dipilih yang favorit sih rasanya. Ini coklat, terus ada yang hijau ini green tea guys. Terus yang putih ini nangka. Jadi toppingannya ini lumayan banyak sih guys tuh. Pas banget sih buat cuaca panas kayak gini, seger-seger.
Tadi kan kita udah sempat muter-muter sedikit ya sekitar Pontianak. Beberapa spot ya kayak terkenalnya lah kalau kalian main ke kota Pontianak khususnya. Terus yang ini ditutup sama es krim Anggi. Es krim legendarisnya Pontianak guys. Es krim Angginya ini rame banget sih guys. Jadi masih rame, pegawainya juga banyak. Aku rasa emang udah terkenal banget sih di Pontianak. Terus sebenarnya es krimnya ini agak ya karena toppingannya doi ini jadi agak berbeda daripada es krim pada umum ya, mirip cuman karena toppingannya itu jadi ada cita rasa baru gitu loh guys. Jadi kayak ada flavor baru gitu loh. Lebih kayak rasa untuk ukuran dessert gitu loh karena toppingannya. Enaknya tuh kalau model yang kelapa gini ada daging kelapanya guys, sambil kayak makan degan gitu tuh. Jadi boleh nih kalau panas-panas kayak gini kalian mampir ke tempat es krim guys. Salah satunya nih ada es krim Anggi nih yang enak banget, yang legendaris untuk membasuh dahaga. Kayaknya habis ini aku mau mampir ke satu tempat dulu. Jadi habis ini kita lanjut ya ke tempat selanjutnya, tapi di next vlog. Oke, sampai ketemu lagi, bye.